Ya, Pak Ganjar jangan lupa kalau dia tidak punya kemampuan, nggak mungkin kan Bu Mega Ya, akan menyalonkan beliau sebagai calon presiden pada saat itu. Jadi saya ya, pikir Pak Ganjar juga mempunyai cara berkomunikasi, cara ya, menyelesaikan persoalan-persoalan. Ada intrik-intrik yang terjadi dengan berbagai kawasan, tapi intrik-intrik itu bisa terselesaikan. Saya kira ya. cara cara memimpin Pak Ganjar juga membuat kita sampai pada satu simpulan atau dicontoh juga cara berkomunikasi. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut pilkada serentak, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2024 sampai 2029. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber, yaitu Bapak Triyanto Triwikromo. Beliau adalah pemimpin redaksi harian Suara Merdeka. Apa kabar Pak Tri? Kabar baik, alhamdulillah, Pak. Ya, Pak Triyanto ini lahir di Salatiga 15 September 1964, kuliah di S1 di Universitas Negeri Semarang, dulu IKIP Semarang, kemudian S2 di Undip, masuk Suara Merdeka 1994, dan saat ini menjadi pemimpin redaksi Suara Merdeka dan dosen di Fakultas Ilmu Budaya Undip. Nah, Pak Tri, supaya agak lengkap walaupun singkat, mungkin Hmm. bisa diceritakan perjalanan karirnya sampai saat ini. Monggo Pak Tri. Ya, saya masuk ke Suara Merdeka itu semula cita-citanya hanya pengen jadi wartawan dan wartawan Hmm. kebudayaan, gitu. Lalu Ya, cita-cita itu memang kemudian terwujud menjadi wartawan kebudayaan. Tapi belakangan kantor agaknya tidak merelakan saya ini untuk jadi wartawan kebudayaan. ya, Eh, pada tahapan berikutnya saya diminta menjadi redaktur, tapi ya, masih juga redaktur kebudayaan. Itu pun belum cukup. Kemudian berubah menjadi kepala des utama. Des utama itu des yang mengapalai hal-hal utama di Suara Merdeka ya, waktu itu. Ini des baru yang dipersiapkan untuk menghasilkan karya-karya hebat gitu. Nah, ya, kemudian belakangan eh, saya mendapat semacam beasiswa ke Jerman itu. Nah, habis pulang ke Jerman saya diminta menjadi eh, redaktor pelaksana. ya, Terus lagi kemudian dipindah lagi menjadi lama. Oh ya, saya dapat beasiswa lagi di Jerman lagi. Terus saya diminta jadi Wapemret. ya. Nah, berikutnya tidak lama kemudian saya harus jadi Pemret eh, untuk yang media cetak. Ya, Itu Pak, itu bonus cukup banyak karena ya, cita-cita awal saya hanya pengen jadi ya, wartawan kebudayaan. ya. Jadi, jadi sekolahnya di Jerman, tapi jadi apa? Mendapat posisinya di Suara Merdeka. Iya, Nah,
Pak Tri, Suara Merdeka itu kan mempunyai tagline ya, Hmm, perekat komunitas komunitas. atau masyarakat Jawa Tengah. Nah itu Nah, apa implementasinya sampai saat ini seperti apa? ya, kami memang memosisikan diri menjadi moderator, artinya Ya, mewadahi semua aspek yang ada di masyarakat, elemen-elemen di masyarakat, dan kami menjalankan apa yang sebenarnya menjadi cita-cita pers seluruh dunia ya. Kan pers ya, seluruh dunia itu kalau menurut Habermas kan harus menjadi ruang publik. ya, Kami harus menjadi ruang publik, ruang bagi siapapun. Memberi ruang kepada semua hak atau ya, menjadikannya sebagai bahasanya John Lennon itu ruang rapat umum. Jadi Suara Merdeka memang ya, memosisikan diri sebagai ruang yang memungkinkan semua lini ya, itu punya ruang, punya hak bersuara, punya kesempatan untuk tampil, punya ya, kesempatan untuk mengada di ruang yang bernama Suara Merdeka itu. Kira-kira itu. ya. Nah, sehingga Nah, kenapa misalnya kami juga punya apa ya logo ya, Semar itu ya. Semar itu kan ya, momong dan momot ngomong gitu ya. ya, ya, Momong dan momot. Jadi momong itu ya, memelihara semua, menjaga, memelihara hubungan dengan siapapun. Kalau momot itu ya bisa menjadi wadah bagi kepentingan siapapun. Kira-kira gitu Pak. iya. Menarik saya kira. Nah, di dalam posisinya itu Suara Merdeka ini punya hajat besar ini. Jadi pilkada serentak berarti selain gubernur juga bupati wali kota Jawa Tengah Ya, ini juga bersamaan. Nah, betul. menurut pemantauan atau apa yang terekam di Suara Merdeka untuk Jawa Tengah ini siapa yang kira-kira sudah mulai muncul mempersiapkan diri atau disebut-sebut akan mencalonkan diri dan potensial untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur yang akan datang, Pak Tri. Ya, kalau gubernur nama-nama yang muncul lebih banyak yang gubernur Pak Bambang. Ya, Eh, ya, cukup banyak lembaga-lembaga survei yang sudah memunculkan nama ya, sebenarnya, dan ya, kami juga sudah ngintip ngintip ya, dalam pengertian tanpa lewat survei kami juga mengikuti siapa-siapa yang kemungkinan akan ya, muncul. Yang ya, yang kemudian muncul kan, kalau kita lihat di survei-survei kan ada dulu muncul nama Gibran ya. Dulu pernah ya, muncul nama Gibran. Lalu Pak Tat Yasin, ya, Pak Hendra Prihadi, Kiai Yusuf Hudori, ya, terus Diko, ya, dan ada juga nama Sudirman Said. Itu kalau itu ya, melihat kita dari Nano ya, dari ya, Aksara Research and Consulting itu nama-nama yang ya, muncul itu. Tapi ya, di nama di apa namanya di lembaga lain juga muncul ada nama-nama yang cukup banyak ya. ya. Eh, oh yang tadi masih ada Pak. Pak Bambang Sadono juga masuk loh, Pak. Ah, enggak. Iya, Iya, nilai nilai Pak betul. Bambang 1,8%. Enggak, artinya Itulah artinya sisa-sisa. artinya disebut juga. Terus Ya, anaknya Pak Bambang Pacul itu Kasita ya, itu Kasita. ya Ya, itu juga disebut nilainya 1,4%. Itu ya, di bawah Pak Bambang. ya, Ya, itu ada nama-nama semacam itu. Tapi ada juga nama-nama ya, lain ya. Kalau di riset ya, yang lain, RC Riset misalnya, itu nomor pertamanya Pak Hendra Prihadi, Pak Endi. ya, Kemudian Pak Yusuf Hudori. Nama nama lain lagi adalah Diko Gani Dito. ya. Nah, nama yang juga sekarang justru sudah balihonya di mana-mana, Sudaryono. Eh, Ya, dari Gerindra.
Gerindra. Ya, Terus Pak Tad Yasin ya, juga disebut, Pak Bambang ya, Pacul disebut juga. ya. Lagi-lagi nama Pak Sudirman Said ada muncul lagi. Hmm, Itu nama-nama yang disebut oleh salah satu lembaga riset. Ada lagi nama-namanya sama ya, sebenarnya. Ada Pak Indra ya, Priyadi, ada Pak ya. Tad Yasin, ada Sudaryono, ada Bambang Wuryanto, ada Sudirman Said, ada Hmm, Diko, tapi ada hmm. nama lain lagi, ada Diah Warih. Terus Oh, ya 5,8%. Ada juga nama FX Hadi Rudiatmo, itu hmm, 2,4%. Artinya ini ya, masih dinamis saya kira. ya, ya. Eh, kalau kemudian kalau Suara Merdeka memang juga melihat yang sudah muncul-muncul itu sebenarnya selain itu ada nama-nama yang bukan politisi tetapi juga disebut-sebut. Misalnya nama Pak Irwan. Pak Irwan Hidayat itu disebut-sebut Erwan juga. gitu ya. Iya. Ya, Terus ada nama-nama sebenarnya ada nama-nama yang diharapkan muncul tetapi belum namanya ya, belum muncul. Dari ya, kalangan perempuan, Pak. ya, Itu diharapkan muncul, tapi tampaknya masih belum ada kalau dari kalangan perempuan. Tapi ya. yang menarik di sini saya kira nama-nama generasi tua itu bersaing dengan nama-nama generasi muda. Saya kira ya saya kira usia Biko, usia Sudaryono lebih masih muda banget gitu. Nanti Ya, akan bersaing dengan Pak Hendra Priyadi gitu kira-kira. ya. Iya, Pak Indra tuh belum terlalu tua toh. Ya kalau kalau bandingannya dengan dua anak muda ini, Pak. Dua anak muda Iya, ini cukup apa ya, sangat muda, sangat milenial. Wajahnya masih iya, imut gitu. iya, Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Nah, Pak Tri kalau dilihat dari mungkin Pak Tri mengurutkan ya Iya, angka-angka persentase itu iya. dari beberapa survei itu sepintas lalu saya melihat Pak Hendi, Pak Indra Prihadi itu yang selalu di apa ya di Berada perolehan di, ranking atas iya, gitu ya. betul, betul. Hanya Ya, kalau kita wawancara dengan Pak Hedi sendiri, itu masih ya, masih belum mau anu ya. Terus terang, kami kan beberapa kali ketemu nih di berbagai forum, ya, dan kalau ditanya ya masih, enggak, aku masih harus menyelesaikan ini. Kita belum ya, belum mau declare, belum mau declare. ya, Tetapi saya kira eh, bukan berarti kalau sekarang tidak declare atau tidak nyalon. ya, ya, Saya justru meyakini Pak Endi akan nyalon. ya. Nah itu kira-kira sebabnya apa kok belum mau menyatakan itu? Kalau alasan-alasannya Pak Hendi masih katanya ya udah saya menyelesaikan pekerjaan saya dulu. Eh, itu nanti kalau sudah tepat waktunya, kira-kira ya diplomatis macam itu. Hanya Iya, kok saya yakin Pak, saya yakin iya, iya, gerakan-gerakan iya. gerakan-gerakan tersembunyinya itu Iya. mengarah ke sana. Hmm. Iya, mungkin karena terikat disiplin organisasi ya, Betul, betul. Pak Endi itu. Ya, tentu kan masih banyak apa ya? Ada halangan-halangan untuk mengatakan sekarang gitu. Walaupun saya Iya, kok yakin pada masanya akan. Karena iya, kan mungkin partai masih masih punya nama-nama lain atau bagaimana. iya. Baik, Pak Trianto, eh, para apa tokoh-tokoh yang ideal itu nanti kan pada akhirnya dipilih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi Jawa Tengah minimal 5 tahun yang akan datang. Ya, Nah, menurut pantauan atau rekaman Suara Merdeka, apa sebenarnya masalah-masalah utama yang sangat mendesak dan perlu diatasi 5 tahun mendatang?
Ya, saya kira yang pertama memang harus mengatasi kemiskinan itu jelas. Ya, Yang kedua mengatasi hal-hal yang sifatnya ekologis ya, karena ya, eh, daerah daerah Jawa Tengah ini kan sangat luas, tapi hampir ya, semua pada posisi yang di pesisir itu punya masalah besar. Itu bencana yang ekologis itu harus ya, diselesaikan juga. Tentu yang tak kalah penting adalah meningkatkan pertumbuhan ekonominya ya, karena ya, tanpa pertumbuhan ekonomi, saya kira Jawa Tengah tidak akan bisa bersaing dengan eh, kawasan-kawasan lain meskipun sudah ya, diterapkan pertumbuhan 7% gitu-gitu. Nah, ya, itu yang paling penting. Tentu ada masalah-masalah lain ya, masalah pengangguran, masalah pembangunan yang infrastruktur macam-macam itu juga penting. Tapi yang ya, dua tadi yang terutama yang harus diselesaikan saya kira. Dan eh, kalau kita lihat gubernur-gubernur yang lain, pembangunan itu tidak melulu bersifat fisik gitu, tapi ada ya, pembangunan dalam konteks kebudayaan yang juga harus dilakukan. ya, Karena saya kira kita hidup di dalam era yang sangat membutuhkan yang fisik maupun yang non fisik maju maju bersama-sama. Bahkan kemudian karena kita hidup dalam satu era digital itu, maka pembangunan-pembangunan yang dilakukan pun harus memperhatikan apa yang kita sebut dengan dunia virtual. ya, Nah, dunia apa artinya? Artinya banyak hal eh, yang berkait dengan komunikasi yang sifatnya virtual dan yang lain itu perlu dilakukan. Eh, Pemasaran itu juga harus sudah melalui hal-hal yang sifatnya virtual. Eh, Pendek kata, dunia yang kekinian itu juga harus diperhatikan. Tanpa itu ya saya kira Jawa Tengah tidak akan menjadi satu kawasan yang kekinian dan kawasan yang bisa menghadapi masalah-masalah secara kontekstual. Secara konteks kita hari ini kan tidak sesederhana ya, dengan konteks zaman ketika gubernurnya Pak Ismail, misalnya, ya, zaman gubernurnya Pak Mardianto itu sudah beda. ya, Maka perlu hal-hal yang sifatnya lebih the next, lebih keakanan itu juga harus dipikirkan. Mikirnya tidak mikir 5 tahun ke depan saja, tetapi 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan itu ya, kita mau ngapain di dalam dunia macam ya, apa? Karena sekarang pembangunan itu kan tidak turun dari langit begitu ya, saja, tetapi ya. bertolak dari kebutuhan-kebutuhan kekinian masyarakat setempat. Jadi kalau menurut apa pengamatan Suara Merdeka, jadi banyak hal yang harus dilakukan. Bidang-bidang apa saja atau potensi-potensi apa saja yang masih bisa dikembangkan di Jawa Tengah. Ya sangat banyak ya. Ya, Misalnya yang sekarang jadi tren juga pariwisata, ya, pariwisata. Tapi saya kira tidak hanya itu, bidang pertanian itu masih perlu. ya, Sementara kita seakan-akan melupakan dunia pertanian. Padahal eh, saya kira itu juga perlu di apa namanya dikembangkan sedemikian rupa. Tentu hal-hal ya, yang perdagangan-perdagangan yang sifatnya perdagangan internasional ya, karena ya. Jawa Tengah kan punya apa namanya lingkungan industri yang digunakan untuk eh, mengatasi persoalan-persoalan yang perdagangan yang sifatnya internasional. Ini kan Jawa Tengah punya apa ya gubernur-gubernur yang hebat lah ya Ya, selama ini. Nah, kalau menurut Pak Trianto atau menurut sepengamatan Suara Merdeka, apa yang sudah dilakukan oleh apa para pemimpin Jawa Tengah sebelumnya ini yang mungkin masih layak untuk diteruskan? kita tuh punya gubernur-gubernur yang istimewa.
pada waktu Pak Ismail itu kita punya wawasan identitas. Ya. Saya kira pada saat itu kita jadi punya arah bahwa pembangunan Ya. itu sebaiknya sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan daerahnya, wawasan wawasan identitas itu mengacu pada eh, tidak perlu seragam. Jadi Ya. ketika eh, Semarang tidak perlu membangun sama dengan Rembang, Ya. Salatiga tidak perlu membangun sama dengan Kendal dan yang lain-lain. Karena apa? Karena kalau pakai teorinya Pak Ismail itu sesuai dengan identitas saja. Dengan Ya. kata lain, sebenarnya itu kelihatannya ini nggak modern, tapi sebenarnya sangat modern. Ya. Karena ketika memikirkan identitas itu sebenarnya memikirkan apa yang paling dibutuhkan oleh Ya. publik setempat. Itu yang justru pembangunan yang kontekstual. Pembangunan yang kontekstual, pembangunan yang justru memperhatikan kesejahteraan eh, tempat di mana pembangunan itu dilakukan. Jadi pembangunan tidak meminggirkan rakyat, pembangunan benar-benar berguna untuk rakyat setempat. Ini sesuai dengan cita-cita kita sebagai negara sejahtera ya, negara kesejahteraan. Ya. Nah, karena negara kesejahteraan sebenarnya ya udah perhatikan saja lingkungan-lingkungan setempat dan nggak perlu semuanya sama. Jawa Tengah harus seragam. Kalau satu bangun jembatan semua. Tidak begitu. Tetapi mesti sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kawasannya. Itu saya kira era-era yang ditinggalkan Pak Ya. Pak Pak Ismail. Smile. Ya. Kita juga punya Pak Mardianto, saya kira yang eh, eh, juga meninggalkan, saya kira satu hal yang sekarang jadi kebanggaan kita kan eh, apa namanya MAJT misalnya. Ya. Itu membuktikan Pak Mardianto itu tidak juga cuma membangun hal-hal yang sifatnya eh, berkait dengan dalam tanda kutip kalau pakai teorinya Agunto Wijoyo itu pasar. Tetapi dia juga membangun apa yang dekat-dekat dengan masjid, apa yang Ya. spiritual. Jadi pembangunan itu tidak cuma memperhatikan sesuatu yang kelihatan eh, apa di mata publik itu wah itu, tapi Ya. sebenarnya ada sisi dalam yang juga dibangun. Itu saya kira eh, cara membangun yang seperti itu pasti perlu diteruskan ya. Saya memberi dua Ya. contoh itu saya kira cukup untuk menjelaskan bahwa pembangunan itu tidak perlu monoton, Ya. harus dinamis justru, harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan publik tanpa apa namanya, tentu tanpa meninggalkan jejak-jejak kelokalan gitu. Nah, Ya. saya kira itu yang perlu diteruskan karena kalau kalau membangun hal-hal yang sifatnya katakanlah karena ini modern gitu ya, semua yang modern dibangun tanpa memperhatikan hal-hal yang sifatnya juga menjaga kebudayaan, menjaga eh, kebutuhan-kebutuhan publik yang non apa ya konsumtif kekotaan gitu-gitu. Karena Ya. itu kan saya pikir dunia pertanian masih harus di apa digenjot sedemikian rupa selain dunia perdagangan dan Kemudian kita punya Pak Bibit. ya Pak Bibit itu ya cukup menarik karena Ya. beliau itu lugas. Ini yang saya peroleh dari Pak Bibit itu kelugasannya sehingga membangun itu tanpa basa-basi ini itu. Bahkan Ya. kalau perlu dikritik habis-habisan. Kita masih ingat bahwa para seniman pernah dikritik habis-habisan oleh Pak Bibit soal jaran kepang dan yang lain-lain itu. Itu kan waktu itu
timbul geger dengan Pak Bibit. Tetapi Iya. saya yakin pada waktu itu maksud Pak Bibit tidak seperti itu. Dia ingin memartabatkan kebudayaan, ingin di daerahnya tidak ada seniman-seniman yang miskin, seniman-seniman yang tidak berkarya tetapi tidak mempunyai sesuatu dari apa yang dijadikan karyanya itu. Nah, sayang pada waktu itu kan kegegeran itu cukup tajam, tapi ya akhirnya bisa terselesaikan. Pak Bibit itu kelugasannya memimpin juga perlu diteruskan, karena jangan terlalu banyak basa-basi juga memimpin di Suara Merdeka. Perlu kita perlu belajar juga gini. Jawa Tengah itu kan bukan hanya pedalaman itu. Jawa Tengah itu juga ada pesisirnya. Cara mengatasi membangun di Jawa Tengah itu ya gunakan konsep konvergensi antara pakai pola pikir kepesisiran dan pola pikir pedalaman, sehingga kedua-duanya dapat, yang pedalaman dapat, yang pesisiran dapat. Saya kira dengan teori konvergensi itu orang akan bisa memimpin Jawa Tengah dengan bagus ya, dengan baik, akan meninggalkan jejak yang dikenang. Dan saya kira yang kita sebut tadi Pak Babang, Pak Ismail, Pak Mardianto, Pak Bibit adalah orang-orang yang meninggalkan jejak. Ya, Pak Ganjar, jangan lupa kalau dia tidak punya kemampuan, nggak mungkin kan Bu Mega akan menyalonkan beliau sebagai calon presiden pada saat itu. Jadi saya pikir Pak Ganjar juga mempunyai cara berkomunikasi, cara menyelesaikan persoalan-persoalan. Ada intrik-intrik yang terjadi dengan berbagai kawasan, tapi intrik-intrik itu bisa terselesaikan. Bukan kemudian menjadi intrik abadi. Jadi saya kira Wadas dengan kemudian yang Padi dan yang lain-lain itu ada upaya-upaya untuk menyelesaikannya. Ada upaya-upaya masing-masing kedua belah pihak itu punya cara untuk mengatasi persoalan. Saya kira cara memimpin Pak Ganjar juga membuat kita sampai pada satu kesimpulan atau dicontoh juga cara berkomunikasi. Nah, Pak Tri, kita punya warisan pemimpin besar. Apakah itu artinya akan menjadi beban untuk gubernur yang akan datang, ataukah akan menjadi menjadi pedoman kalau yang baik dari yang ada itu dikompilasi, dijadikan satu, itu akan jadi pemimpin yang luar biasa. Bukan menurut Pak Tri? Saya kira setiap zaman kan punya persoalannya sendiri-sendiri. Iya. Setiap zaman punya persoalan sendiri, setiap zaman tidak bisa diatasi dengan sekadar menggunakan cara gubernur-gubernur pada waktu itu. Nah, mungkin yang akan dihadapi oleh Pak Hendi dan kawan-kawan itu beda Pak Bambang. Sehingga mengompilasi istilah Pak Bambang itu menjadi perlu, karena paling tidak membandingkan, aku harus menggunakan cara-cara ini untuk mengatasi sesuatu yang berkait dengan ini. Mengompilasi menjadi jalan yang baik, atau kemudian mengomparasi itu juga menjadi jalan yang baik. Tapi saya yakin benar setiap zaman itu memiliki persoalan-persoalannya sendiri, memiliki cara-cara tersendiri untuk mengatasinya, dan kadang-kadang hanya dengan cara yang khas yang bisa menyelesaikan persoalan itu, dan berbeda jauh dari apa yang pernah dilakukan Pak Ismail, Pak Ganjar, Pak Bibit, maupun Pak Mardianto.
Baik, sekarang terakhir Pak Tri, apa harapan atau saran ya kepada masyarakat Jawa Tengah agar kesempatan mendapatkan pemimpin ini akan ketemu lah pemimpin yang paling cocok lah, yang Ya, sesuai dengan harapan dan bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi Jawa Tengah. ya. Saya kira tak ada cara lain para pemilih harus mengerti atau memahami apa yang diperlukan oleh Jawa Tengah dulu. Apa yang harus diselesaikan oleh gubernur terpilih nanti pada paling tidak 2024 sampai 2024 ya betul sampai 2029 itu apa yang akan dia, apakah persoalan kemiskinan, apa persoalan bencana ekologi atau persoalan-persoalan yang lain. Kalau sudah mempelajari itu berarti kita baru memilih gubernur yang bisa mengatasi persoalan-persoalan itu siapa ya. Nah, jadi bertolak dari kebutuhan apa namanya persoalan-persoalannya dulu. Kalau yang diperlukan ada tambahan persoalan kebudayaan. Kalau yang diperlukan ada persoalan yang berkait dengan pertumbuhan ekonomi, ada yang berkait dengan keamanan, kondisi sosial dan yang lain-lain. Ya pilihlah yang paling mungkin mengatasi persoalan itu. Ya, Jangan sekali lagi saya kira pemilihan kita itu kan yang langsung ini kan agak bahaya kalau para pemilihnya itu bisa diajak main politik uang. Karena ya, begini Pak, dalam ya, pemilihan langsung atau dalam sistem demokrasi kan eh, tukang becak dengan profesor sama aja ya, harganya. ya, Nah, kalau rakyat kita yang paling tidak menengah ke bawah itu bisa diajak main-main dengan duit, dan kita tidak menutup kemungkinan para calon gubernur itu juga akan melakukan semacam ini, maka ya bahaya. Saya berharap ya, sih bahwa calon gubernur akan tidak pakai politik uang, ya, tidak melakukan kecurangan, tidak ya, melakukan hal-hal yang sifatnya justru menciderai pilkada itu sendiri. Nah, ya. rakyat dengan demikian harus pinter memilih yang paling dibutuhkan. Baik, Pak Trianto Triwikromo, pemimpin redaksi Suara Merdeka. Saya kira terima kasih atas semua yang disampaikan, semua yang terekam dan selama ini dipantau oleh media paling berpengaruh di Jawa Tengah dan mempunyai tagline perekat komunitas Jawa Tengah. Tadi Pak Tri mengatakan sebagai moderator, sebagai ruang publik. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Suara Merdeka ini benar-benar bisa mendorong, membawa lahirnya pemimpin yang bisa menjadi solusi untuk Jawa Tengah. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.